Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Fatma Nisa dengan NIM C2401241095. Pada kesempatan kali ini, di video pertama aku ini, aku akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Yang dimana pertumbuhan ini adalah materi pertama yang aku dapatkan di pertemuan pertama praktikum biologi perikanan di tanggal 30 Agustus 2025 ini. Selamat menyaksikan. Karena hari ini kita belajar tentang pertumbuhan, kayaknya aku bakal ngejelasin definisi dari pertumbuhan itu apa kali ya. Jadi definisi umum atau general dari pertumbuhan itu adalah perubahan dimensi, di mana adanya perubahan dari suatu makhluk hidup ke bentuk yang baru. Entah itu nanti dia perubahan bobotnya, perubahan panjangnya, perubahan volumenya, ataupun adanya penambahan jumlah seperti itu per satuan waktu, baik dalam suatu individu, stok, ataupun komunitas. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan perikanan nih ya, pertumbuhan itu adalah proses perubahan ukuran tubuh pada ikan. Nah, kalau dari ikan sendiri tuh biasanya dia lebih ke panjang, lebih ke tinggi, dan bobotnya. Seperti yang udah aku lakukan pada praktikum tadi pagi ini teman-teman. Jadi tadi pagi itu aku mendapatkan ikan. Nama ikannya itu adalah ikan kembung lelaki. Nah, ketika aku mendapatkan ikan itu, hal pertama yang aku lakukan adalah mengukur panjang total dari ikan tersebut, kemudian mengukur panjang baku, mengukur panjang cagak, kemudian menghitung tinggi, dan kemudian menghitung menghitung bobot dari ikan tersebut seperti itu. Kemudian langsung kita bahas ke bagian selanjutnya, yaitu adalah faktor-faktor yang bisa mendorong pertumbuhan pada ikan, teman-teman. Sebenarnya banyak banget faktor-faktor eksternal ataupun internal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Tapi di sini aku bakal bahas faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan pada ikan tersebut. Contohnya adalah pakan, teman-teman. Jadi pakan itu benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ikan. Yang pertama adalah jenis pakan apa yang dimakan oleh ikan tersebut. Kemudian ada juga jumlah pakan yang dimakan sama ikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ukuran. Jadi aku baru tahu juga kalau ternyata ukuran pakan pada ikan itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika dia memiliki mulut yang besar, maka diberikan juga ukuran pakan yang besar. Ketika dia memiliki ukuran mulut yang kecil, maka diberikan pakan yang berukuran kecil pula. Seperti itu, teman-teman. Selain itu ada juga faktor-faktor lainnya, yaitu faktor yang berada dalam kondisi ikan tersebut. Bisa dari misalnya eksternalnya kayak suhu perairannya, kemudian ada kualitas airnya, kemudian ada kepadatan populasi atau jumlah ikan di lingkungan itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, berdasarkan praktikum yang udah aku lakukan tadi pagi itu, tentunya praktikum yang aku lakukan ini memiliki tujuan, memiliki output dari apa yang kita pelajari, yaitu adalah untuk mengamati perkembangan tubuh ikan. Ikan yang aku dapatkan tadi adalah ikan kembung lelaki. Ikan kembung lelaki berdasarkan beberapa parameter, seperti parameter pengukuran panjang, kemudian penghitungan bobot, serta morfologi pada ikan tersebut. Seperti itu. Berikutnya adalah aku mau bercerita tentang beberapa hal yang baru aku dapatkan dari praktikum pagi ini, yaitu adalah pertama kalinya aku membedah ikan. Ketika aku mendapatkan ikan kembung lelaki itu, aku mendapatkan 3 ekor ikan, dimana dari ketiga ini itu adalah duanya berjenis kelamin betina, teman-teman. Karena satunya itu aku tidak mendapatkan gonatnya, jadi aku tidak bisa mengetahui jenis kelamin apa pada ikan tersebut. Nah, di sini aku baru mengetahui kalau ternyata proses penentuan kelamin ikan itu bukan dilihat dari namanya. Kayak namanya tadi kan adalah kembung lelaki, tapi ternyata setelah aku bedah lihat gonatnya, ternyata yang aku dapatkan adalah ikan berjenis kelamin betina, teman-teman. Karena ketika dilihat gonatnya itu, gonatnya berwarna kuning, dimana kuning adalah indikator
bahwa dia merupakan berjenis kelamin betina. Sedangkan kalau misalnya dia memiliki gonad yang berwarna putih, itu adalah indikator bahwa dia adalah ikan yang berjenis kelamin laki-laki seperti itu, atau jantan seperti itu. Kemudian kalau dari morfologi atau bentuknya itu, ternyata kalau misalnya ikan betina itu dia lebih besar ukurannya, lebih panjang ukurannya dibandingkan ikan dengan jenis kelamin jantan seperti itu teman-teman. Dan mungkin untuk penjelasan tentang gonad itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, karena materi tentang gonad akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Untuk praktikum hari ini aku sangat senang sekali karena aku bisa membedah ikan untuk pertama kalinya, mengetahui apa aja sih organ-organ yang ada dalam tubuh ikan selain daging yang kita makan selama ini. Ternyata begitu banyak organ-organ penyusun yang membantu perkembangan ikan gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada pertemuan micro teaching pertama pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang disampaikan bisa berguna. Dan sampai bertemu di micro teaching pertemuan kedua. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.